Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, novena Roh Kudus tahun ini diakhiri dengan tema melindungi dan memelihara alam ciptaan. Tema ini juga akan digeluti dalam Prokaritas selama tahun 2026. Maka kita melihatnya seturut teks hari ini untuk dapat menemukan keindahannya. Yang pertama, pergumulan pribadi. Murid yang dikasihi Yesus disebutkan tadi, yakni Yohanes, waktu itu bertanya tentang siapa yang akan menyerahkan Yesus. Lalu Petrus pada kesempatan hari berikutnya bertanya tentang nasib Yohanes nanti. Sebenarnya terhadap kedua pertanyaan ini Yesus akhirnya menjawab, itu bukan urusanmu, tetapi kamu ikutlah aku. Masa depan adalah milik Allah. Surga atau neraka itu urusan Allah semesta. Yesus agar menginginkan supaya kita fokus untuk mengikutinya. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan supaya kamu mengikuti aku? Dengan sibuk atas pahala atau hukuman terhadap orang lain, kita bisa terjebak pada yang kurang penting dalam hidup ini. Padahal satu-satunya yang penting adalah mengikuti Tuhan. Dan itu adalah mendengarkan suaranya dengan maksud supaya kita bisa menjadi utusannya. Sama seperti kita dalam hidup ini ketika kita meminta kuasa Roh Kudus dengan bertekun. Pertama-tama kita diajak untuk bisa mengikuti Tuhan dengan baik dan mendengarkan suaranya dengan sungguh-sungguh jelas. Dan disitulah sebenarnya kita sedang diajak untuk menjadi utusan Tuhan. Bukan sibuk dengan apa yang dibuat atau apa yang terjadi pada nasib orang lain. Lalu yang berikutnya adalah pergumulan komunitas. Jawaban Yesus ternyata disalah tafsirkan. Mereka justru memperbincangkan tentang nasib murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, bakalan tidak akan mati. Dituliskan di ayat 23. Maka tersebarlah kabar di antara saudara dan saudari bahwa murid itu tidak akan mati. Yesus sekali lagi mengatakan soal masa depan itu bukan urusanmu. Mati dan hidup atau cara orang mati adalah urusan Allah. Dalam sejarah dapat dilihat ternyata Yohanes ini tidak mati secara terbunuh. Sementara murid-murid yang lain mati dengan martir. Namun kata Yesus tentang bukan urusanmu berarti cara mati itu tidaklah terlalu esensial dalam hidup ini. Karena orang bisa mati secara terbunuh atau orang mati secara biasa. Yang paling utama adalah apakah kita ini mati dalam mengikuti Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita mati ketika kita sedang tidak mengikuti Dia, kita sedang tidak mendengarkan Dia. Maka fokus pergumulan komunitas kita adalah bersama-sama berusaha mendengarkan suara Tuhan sampai kita mati. Cara mati seperti apa itu tidaklah penting. Lalu yang ketiga, kontekstualitas tema. Apa kaitan teks ini dengan tema novena kita hari ini tentang pemeliharaan alam ciptaan? Dalam konteks individual juga dalam konteks kelompok,
kita diminta untuk mengikuti Tuhan dengan terus meminta suara Roh Kudus mencurai kita agar kita memiliki sikap yang bijaksana, terutama dalam memelihara dan melindungi alam ciptaan sehingga menjadi berguna bagi orang lain. Seringkali kita berpikir Allah hanya satu botol bekas aqua saja dibuang. Kita berpikir cuma satu. Atau yang lain mengatakan, atau yang paling jelas dikatakan, sampai hari ini kita ternyata tidak peduli dengan pemilahan sampah. Meskipun di sekitar gereja ini dibuat seluruhnya adalah di tempat semua titik itu ada 3 kotak sampah, tetap saja kita nggak bisa melakukannya. Karena apa? Kita tidak peduli. Coba perhatikan, lihat gitu ya. 3 kotak sampah di sekitar kita ini pasti campur aduk. Meskipun ada 3 itu sudah bekas makanan ada di sini, bekas makanan ada di situ, plastik ada di sini, plastik ada di situ, enggak ada sampai hari ini pun di MKK itu berhasil. Itu tanda bahwa kita tidak pernah bisa menjadi bijaksana. Atau kalau ada sampah di dekat kita barangkali berpikir, ada pegawai, ada itu. Padahal hari ini kita diajak, fokuslah tentang apa yang mesti kita buat secara pribadi atau dalam konteks kelompok. Enggak peduli gereja lain atau kelompok lain melakukan atau tidak. Tapi fokus pada bahwa kita sebagai umat bersama-sama ini melakukan. Supaya kita memiliki kebijaksanaan, ternyata ketika satu orang melakukan atau kelompok kecil melakukan, itu adalah salah satu cara untuk memelihara bumi. Sementara kita semua ketika itu tidak pernah dilakukan, kita tidak pernah memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Dan nanti ketika kita menumpuk 1 botol saja, maka di tahun kesekian yang plastik tidak bisa diurai, maka sebenarnya kita sedang menimbun racun bagi anak cucu kita. Disinilah kita semua dimohon pada hari ini untuk meminta kepada Tuhan agar Roh Kudus itu benar-benar memelihara kita, mencurai kita, sehingga kita dapat melihat dengan mata yang jernih, dengan pikiran yang jelas, sehingga akhirnya tindakan kecil kita bisa membuat dunia ini berubah. Mari kita heningkan diri sejenak dan mari kita meminta kepada Tuhan, bukan tentang hal-hal besar yang mesti kita lakukan, tetapi hal-hal kecil pun ketika itu adalah suara Tuhan, kiranya patut kita dengarkan dan kita menjadi lebih bijaksana. Semoga Roh Kudus yang mencurai kita membimbing kita untuk melakukan sesuatu dan tidak menunggu orang lain melakukannya.